Hai, Anda orang-orang baik dan hebat. Ketemu dengan saya lagi, Arianti Alfian Rusid. Kali ini saya akan menjelaskan apa saja contoh pertanyaan wawancara berbasis perilaku untuk calon karyawan. Latar belakang pendidikan saya antara lain di bidang psikologi dan juga magister komunikasi, serta memiliki pengalaman kurang lebih 20 tahun di bidang HRD. Pertanyaan wawancara berbasis perilaku dirancang untuk memahami bagaimana kandidat menangani situasi kerja di masa lalu. Dengan asumsi bahwa perilaku masa lalu adalah prediktor terbaik untuk perilaku di masa depan. Pertanyaan-pertanyaan ini sering diawali dengan frasa seperti ceritakan tentang waktu ketika Anda titik-titik gitu ya. Atau berikan contoh situasi di mana Anda titik-titik. Berikut adalah beberapa contoh pertanyaan wawancara berbasis perilaku yang efektif. Yang pertama, tentang pemecahan masalah. Ceritakan tentang waktu ketika Anda menghadapi masalah yang signifikan di tempat kerja. Bagaimana Anda mendekatinya, langkah-langkah apa yang Anda susun dan juga Anda ambil, dan apa hasilnya. Kemudian, berikan contoh situasi di mana Anda harus membuat keputusan penting di bawah tekanan. Bagaimana Anda membuat keputusan tersebut dan apa dampaknya. Yang kedua, tentang kerjasama sesama tim. Jelaskan pengalaman Anda bekerja dalam tim untuk mencapai tujuan bersama. Apa peran Anda dan bagaimana Anda berkontribusi pada keberhasilan tim. Ceritakan tentang waktu ketika Anda memiliki konflik atau ketidaksepakatan dengan rekan kerja. Bagaimana Anda menanganinya dan apa hasilnya. Yang ketiga, tentang kepemimpinan. Berikan contoh situasi di mana Anda harus memimpin sebuah proyek atau tim. Apa yang Anda lakukan untuk memotivasi anggota tim dan juga memastikan proyek berjalan dengan lancar. Kemudian ceritakan tentang waktu ketika Anda harus mendelegasikan tugas. Bagaimana Anda memutuskan siapa yang akan melakukan apa dan bagaimana Anda memastikan tugas tersebut diselesaikan dengan baik. Yang keempat, tentang menangani kegagalan atau kesalahan. Ceritakan tentang waktu ketika Anda membuat kesalahan di tempat kerja, apa yang terjadi, bagaimana Anda memperbaikinya, dan pelajaran apa yang Anda ambil. Berikan contoh situasi di mana sebuah proyek atau inisiatif yang Anda kerjakan tidak berhasil sesuai dengan target. Apa yang Anda pelajari dari pengalaman tersebut. Yang kelima, tentang bagaimana menghadapi tekanan atau tenggat waktu. Jelaskan situasi di mana Anda harus bekerja di bawah tenggat waktu yang ketat atau dalam lingkungan yang sangat menuntut. Kemudian bagaimana Anda mengelola waktu dan prioritas Anda. Ceritakan tentang waktu ketika Anda harus menangani beberapa proyek atau tugas secara bersamaan. Bagaimana Anda mengatur diri Anda dan memastikan semuanya selesai. Berikutnya yang keenam, tentang adaptasi atau perubahan. Berikan contoh situasi di mana Anda harus beradaptasi dengan perubahan signifikan di tempat kerja. Misalnya, adanya teknologi baru, prosedur baru, atau restrukturisasi. Bagaimana Anda menanganinya? Ceritakan juga tentang waktu ketika Anda harus mempelajari keterampilan yang baru dengan cepat untuk memenuhi tuntutan pekerjaan. Bagaimana Anda melakukannya? Yang ketujuh, tentang proaktiveness atau inisiatif. Jelaskan situasi di mana Anda melihat peluang untuk meningkatkan proses atau menyelesaikan masalah sebelum diminta. Apa yang Anda lakukan dan apa hasilnya. Ceritakan juga tentang waktu ketika Anda mengambil inisiatif di luar deskripsi pekerjaan Anda atau di luar dari skop pekerjaan Anda, mengapa Anda melakukannya dan apa dampaknya. Yang kedelapan, tentang pelayanan pelanggan. Ini bila relevan ya. Berikan contoh situasi di mana Anda harus menangani pelanggan yang sulit atau tidak puas. Bagaimana Anda menanganinya dan apa hasilnya. Ceritakan
tentang waktu ketika Anda melampaui harapan pelanggan. Apa yang Anda lakukan? Saat menjawab pertanyaan ini, kandidat biasanya didorong untuk menggunakan metode STAR, yakni situation, task, action, dan result, untuk memberikan jawaban yang terstruktur dan pastinya komprehensif. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih Anda orang-orang baik dan hebat telah mengikuti konten saya, dan pastinya kita akan ketemu lagi. Salam Arianti Alfian Rusid.